mendengar dan menerima sabda firman-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang hidup sepanjang segala masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bacaan Injil diambil dari Yohanes. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka Yesus sekali lagi berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Semangat merayakan Paskah? Amin. Sungguhan lah. Kok kayaknya lemes gara-gara kemarin Jumat dipanggil menderita gitu. Jangan lemes, ini sudah bangkit Tuhannya ini. Amin. Ini sudah apa, kalau bahasa Tuhan dengi, pasdeng, paskadeng. Wah. Tuhan Yesus bangkit, saudara. Nah, dalam khotbah saya pagi hari ini, saya akan menggunakan dua istilah Bapak Ibu yang sebetulnya dalam Alkitab kita tidak terlalu dibedakan, tapi untuk tujuan khotbah ini kita bedakan dulu ya. Jadi ada dua kata yang akan saya gunakan dalam khotbah saya ini. Pertama, saya ucapkan dahulu terima kasih sudah hadir dalam acara ibadah kita ini, sudah mau bersama-sama merayakan Paskah. Seringkali dalam acara-acara kalau kita datang itu diucapkan seperti itu, terima kasih sudah hadir. Betul Pak. Terima kasih sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Nah sekarang sebelum kita lebih lanjut, saya akan membuka dengan suatu pertanyaan yang butuh perenungan kita masing-masing. Apakah kehadiran Anda itu penting? Coba ditanya ke diri sendiri. Kehadiran saya ini penting enggak ya? Jadi kita awali pagi ini dengan merenung dulu sebentar ya, sambil merayakan kebangkitan Tuhan. Apakah kehadiran saya ini penting? Apakah kehadiran Anda penting? Kok sampai harus terima kasih sudah hadir? Coba direnungkan, sepenting apa kehadiran Anda? Kemudian setelah kita renungkan, ternyata nggak penting-penting banget ya. Kehadiran saya ini nggak penting-penting banget. Kalaupun misalnya saya ini sekarang tidak hadir, masa nggak ada ikut khotbah? Pasti ada, tetap ada ya. Kalau Bapak Ibu tidak hadir, masa ibadah ini tidak berjalan? Tetap berjalan. Sehingga membuat kita berpikir sebetulnya kehadiran kita ini sepenting apa. Tetapi ketika kita mendengar kata terima kasih sudah hadir, kita merasakan penting kehadiran saya. Nah, yang bisa dipahami adalah bahwa kehadiran kita, kehadiran saya itu penting bagi diri saya sendiri. Demikian juga kehadiran saudara sekalian sekarang pagi ini, itu penting untuk saudara sendiri. Kalau buat gereja tidak penting-penting banget, tidak hadir ya tidak apa-apa. Tapi saya pagi hari ini hadir karena menurut saya kehadiran saya itu penting untuk saya sendiri. Dan ini sesuatu yang menjadi perenungan. Lalu bagaimana dengan kehadiran Tuhan? Apakah kehadiran Tuhan itu penting? Tidak penting juga. Sangat penting. Sangat penting. Kehadiran Tuhan penting enggak? Sangat penting. Bukan hanya penting, sangat penting.
Kehadiran Tuhan itu memang yang terpenting, karena ya itu pusat kita ya, karena kita sebagai orang Kristen, terutama untuk di GBT Krisalom ini, kita memegang suatu ajaran yang disebut sebagai teosentris. Artinya Tuhan itu pusat semesta, pusat ibadah kita, pusat kehidupan kita, pusatnya itu kepada Tuhan. Sehingga menjadikan kehadiran Tuhan itu ya segala-galanya sebetulnya. Bisa dibilang kehadiran Tuhan itu segala-galanya. Dalam bacaan Injil tadi yang saya bacakan, kalau saudara mendengarkan dengan benar-benar, saudara mendapati bahwa di situ ketika murid-murid itu berkumpul, jadi hari Minggu malam itu ceritanya ya. Hari Minggu malam murid-murid ini berkumpul, pintu semua ditutup. Pintu semua ditutup karena mereka ketakutan dengan orang Yahudi. Semua dikunci. Tapi kemudian dalam Injil yang kita baca tadi ditulis Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus datang di tengah-tengah mereka. Nah, kehadiran Tuhan di antara murid-murid itu adalah yang kita cari selama ini sebetulnya. Kehadiran yang seperti itu, di mana Tuhan itu datang di tengah-tengah kita. Tuhan itu ada. Amin. Amin. Tuhan Yesus bangkit. Amin. Tapi kalau tidak hadir, ngapain ya? Tuhan itu ada, ya ada. Tuhan bangkit betul. Tapi kalau Tuhan tidak hadir, apa arti keberadaan Tuhan itu? Apa arti kebangkitan itu kalau Tuhan tidak hadir? Tuhan Yesus bangun pagi-pagi dari antara orang mati, terus kuburnya terguling, terus Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ, dan murid-murid hanya mendapati kubur itu kosong. Seandainya kemudian Tuhan Yesus ini tidak datang, malam itu tidak datang, dan seterusnya nggak muncul lagi, apakah bisa diketahui kalau Tuhan bangkit? Boleh jadi mayatnya dicuri, gitu deh. Tapi karena Tuhan datang, itu membuktikan bahwa benar-benar Tuhan itu bangkit, membuktikan bahwa Dia benar-benar ada. Dalam katekisi beberapa minggu lalu, mungkin ada yang ingat, katekisinya itu membahas tentang tabernakel, di mana Tuhan Allah menyertai bangsa Israel itu dengan diam dalam satu kemah pertemuan yang disebut sebagai tabernakel. Nah, Betel tabernakel ini jangan dilupakan, ini ajaran gereja kita, ini pokok inti iman kita itu. Di dalam tabernakel itu dikatakan bahwa Tuhan hadir di situ. Kemudian dinyatakan dengan kalau siang jadi tiang api, kalau siang jadi tiang awan, malam jadi tiang api. Ada kehadiran Tuhan di situ. Kemudian kan muncul pertanyaan bahwa Tuhan itu omnipresent, Tuhan itu maha hadir. Kalau Tuhan maha hadir, kemudian dikatakan bahwa Tuhan itu hadir di tabernakel, apakah Tuhan tidak hadir di tempat lain? Nah, ini kan menjadi kayak pemikiran perlu teologi akhirnya. Saat ini kita ibadah di Krisalom, Tuhan hadir enggak? Hadir. Hadir. Loh, di Amerika sana juga merayakan Paskah loh. Tuhan hadir enggak? Hadir. Loh, kok bisa? Kok di sini ada, di situ ada. Nah, ini yang disebut dengan omnipresent. Jadi Tuhan itu maha hadir. Tapi kalau kita baca di tabernakel itu, Tuhan hadir di dalam kemah itu. Tuhan hadir dan berfirman di atas tabut perjanjian. Sehingga membuat kita kayak, loh, terus kehadiran ini bagaimana? Nah, kalau saudara Bapak Ibu sekalian cukup mengingat katekisinya, kehadiran di tabernakel itu adalah kehadiran yang dinyatakan, gitu ya. Sehingga ini saya membuat, untuk tujuan khotbah ini, saya membedakan antara ada dan hadir. Jadi Tuhan itu ada, ya ada, tapi apakah Tuhan hadir? Tidak tahu, gitu ya. Tuhan itu bangkit, ya, tapi apakah Tuhan hadir? Belum pasti juga, gitu ya. Nah, sehingga maha hadirnya Tuhan ini tidak bisa kita hayati dengan bahwa Tuhan itu selalu kita rasakan, tidak. Kehadiran Tuhan itu ada kehadiran yang dinyatakan. Jadi ada suatu kehadiran yang berbeda daripada kehadiran Tuhan biasanya. Seperti saat ini kita merasa biasa aja ya. Padahal ini Tuhan hadir. Kok kita kayak biasa aja? Artinya kita tidak melihat kenyataan kehadiran Tuhan itu. Atau kehadiran Tuhan itu kurang nyata bagi kita. Jadi dalam pembahasan ini saya membedakan antara ada dan hadir. Kalau dalam Alkitab itu tidak terlalu dibedakan, cuma ini untuk tujuan khotbah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini
di gereja ini, dalam gedung ini, Anda itu sekedar ada atau Anda benar-benar hadir? Benar-benar hadir. Benar-benar hadir atau hanya sekedar ada? Ada di sini ya, ikut pasca, tapi pikirannya embuh. Kalau pikirannya melayang-layang kemana-mana, kepikiran kemarin, kepikiran besok, kepikiran nanti, atau kepikiran kerjaan, kepikiran apapun, artinya Anda tidak benar-benar hadir di sini. Anda hanya sekedar ada. Ketok, orangnya duduk di sini kelihatan, tapi orangnya itu tidak di sini, tidak tahu di mana hilang. Nah, inilah yang saya maksud bahwa antara ada dan hadir itu beda. Tuhan itu ada, tapi apakah Tuhan itu hadir? Pernah merasakan hadirat Tuhan? Kalau orang pantai postal itu kan sampai bahasa roh ya, sampai berdoa itu heboh, teriak-teriak, ada yang sampai loncat-loncat, geblak-geblak, hadirat Tuhan. Tapi ada juga orang yang merasakan hadirat Tuhan dalam ketenangan, dalam penyesalan akan dosa-dosanya. Tidak ada musik heboh, tidak ada lampu meriah. Ada juga yang merasakan kehadiran Tuhan itu di teras rumahnya sendiri. Macam-macam hadirat Tuhan ini bisa dirasakan. Dan ketika hadirat itu dinyatakan, kita itu bukan hanya sekedar menyadari bahwa Tuhan itu ada, tapi lebih dari sekedar ada, bahwa Tuhan itu hadir. Nah, banyak orang Kristen itu punya penyakit itu, Tuhan itu diminimize. Mungkin baru nggak tahu kata minimize ya. Kan punya HP ya, HP kita itu kan canggih. Kalau buka WA, terus kita tekan yang tombol yang garis 3. Kalau itu ditekan atau tombol gambar rumah itu, nanti keluar dari WA itu. Tapi WA-nya itu tidak benar-benar nutup, masih kebuka, cuman kayak nanti dulu gitu ya, diminimize, disimpan dulu buat nanti. Jadi kalau kita punya HP, terus ada tombol rumah itu, kalau kita pencet, nanti aplikasinya entah kita sedang buka Alkitab atau buka WA atau buka YouTube, itu nanti ketutup dia. Tapi tidak benar-benar nutup, dia masih siap sedia sih. Nah, itu yang disebut dengan minimize. Nah, seringkali orang Kristen itu Tuhan itu diminimize, ditinggal dulu. Oh iya, Tuhan itu ada, tapi nanti pas saya butuh aja. Sekarang saya tak YouTubean dulu, gitu ya. Saya tak WA-an dulu, saya tak ngurusi kerja dulu, saya tak melakukan aktivitas sehari-hari. Tuhannya diminimize, dibuka kapan? Nanti pas minggu, kalau ibadah. Itu pun kalau ke gereja, kalau enggak ya wes sembuh. Nah, banyak orang Kristen itu melakukan itu terhadap Tuhan, kayak seolah-olah kehadiran Tuhan itu tidak penting, Tuhan itu cukup ada aja. Yang penting kan Tuhan ada dalam hidup saya, dalam diri saya. Roh Kudus tinggal diam. Kalau tinggal diam kok tidak umek ya repot. Harus berkarya Roh Kudus di dalam diri kita ya. Kehadiran Tuhan itu sesuatu yang sebenarnya bisa dirasakan kapan saja, karena Tuhan itu maha hadir. Jadi apakah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, apakah kehadiran itu akan dinyatakan atau tidak, itu tergantung pada manusianya. Apakah manusia itu mau menerima kenyataan bahwa Tuhan itu hadir. Jadi sebenarnya itu semua terserah manusianya mau hadir atau tidak. Karena Tuhan maha hadir, artinya kita bisa menghadirkan Tuhan kapan saja. Nah, masalahnya, bisakah saudara ini hadir untuk Tuhan? Kalau Tuhan bisa selalu hadir kapan saja, tapi bisakah kita hadir untuk Tuhan? Dalam ibadah-ibadah seperti ini, ketika khotbah itu terdengar membosankan, atau doa ketika dalam perjamuan, doa syukurnya kayak terlalu panjang, kemudian pikiran kita itu mulai lepas gitu, kayak di luar kendali, kayak kita nggak bisa mengendalikan, terus pikiran kita tuh melayang mikirin hal lainnya, sehingga kita nggak lagi hadir di situ. Paling sering, paling krusial itu genting, bahaya, itu saat perjamuan. Karena di saat perjamuan itu membutuhkan kehadiran kita 100%. Tidak bisa saat Ibu Gembala mimpin perjamuan di depan gitu. Inilah tubuh Kristus ya. Terus kita itu mikirin besok ngapain ya. Oh besok Senin ada garapan. Oh saya harus berangkat jam sekian. Oh tadi di rumah masih ada kerjaan ini, kerjaan itu. Kalau pikiran kita melayang dan kehadiran kita tidak di situ,
Maka ya sama saja, jadi kita tidak hadir, Tuhan dia tidak hadir. Ini kayak sepasang suami istri tapi sama-sama tidak hadir, terus ngapain? Nah, inilah pentingnya sebuah kehadiran. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan hanya sekedar, ini Tuhan saya ada, saya datang Paskah, saya datang Jumat Agung, saya menyambut tubuh dan darah-Mu. Tapi tanpa kehadiran kita, ya buat apa? Sama dengan ibadah ini tanpa kehadiran Tuhan, buat apa? Kalau saudara tidak bisa hadir untuk Tuhan, maka kita tidak akan bisa merasakan hadirat Tuhan itu. Karena itu sering terjadi di dalam gereja seperti ini. Bareng-bareng ini satu tempat sama, satu orang itu bisa nangis-nangis kayak benar-benar merasakan Tuhan ada di sini. Tapi yang lainnya kayak nyabu kok nangis. Pernah ada kejadian seperti itu, pernah merasakan ya? Sering. Loh, kok bisa? Satu orang ini kayak Tuhan di tengah kita. Yang lainnya nyabu kok bengok-bengok nyabu. Yang lainnya enggak merasakan. Padahal tempatnya sama. Ya di sini, di tempat ini. Inilah yang seolah menjadi misteri ya, kayak terus kehadiran Tuhan itu bagaimana? Kehadiran Tuhan itu seperti apa? Kok enggak bisa semua orang merasakan bersamaan? Kok sendiri-sendiri? Kehadiran Tuhan itu selalu ada karena Tuhan Maha Hadir. Yang jadi masalah itu kita yang tidak hadir di situ. Kalau kita benar-benar hadir di hadirat Tuhan, kita pasti merasakan. Kita jadi yang nangis-nangis itu. Orang lain yang jadi nyapo. Kok nangis-nangis? Nah ini, bagaimana kita menghayati bahwa kita sebagai orang Kristen tidak hanya sekedar ada. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan Tuhan Yesus datang ke tengah murid-muridnya. Tuhan Yesus hadir di situ. Bukan hanya sekedar ada, tapi hadir di situ. Dan Tuhan berfirman, yang dikatakan Tuhan pertama adalah damai sejahtera bagi kamu. Kehadiran Tuhan itu selalu membawa damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti kita orang Kristen yang di Gereja Salom ini sama. Pertama kali kita datang ke gereja ini hadir, apa yang pertama kali kita ucapkan? Shalom. Betul nggak? Apa artinya shalom? Damai sejahtera. Shalom. Kita kalau datang kan masuk dari depan saya pun udah begitu. Setiap ke Shalom ini pertama kali yang saya ucapkan Shalom. Tidak tahu siapa duluan yang saya salami, tidak tahu ya. Pokoknya ngomong Shalom. Sama seperti Tuhan Yesus ini. Damai sejahtera bagi kamu. Sesudah Tuhan menunjukkan dirinya, menunjukkan lubang di tangan, di kaki, di lambung, terus Tuhan berkata lagi untuk kedua kalinya. Apa yang dikatakan? Tuhan bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Lagi ya? Oh iya, kalau dihayati kita memang sama seperti Tuhan Yesus. Setelah ngomong shalom, ngomong apa? Shalom lagi, karena nyalami sebelahnya. Sampai Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu 2 kali. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu berbeda dengan yang diberikan dunia ini. Dunia ini memberikan damai sejahtera dengan alasan. Butuh alasan bagi dunia ini untuk membuat kita damai sejahtera. Saya itu merasa senang mas, damai sejahtera kalau anak-anak kumpul semua. Saya merasa damai sejahtera kalau saya bersama-sama dengan orang tua saya, bersama-sama dengan pasangan saya. Saya itu merasa senang, sukacita, damai sejahtera kalau dompetnya penuh. Kalau garapannya full, sampai minggu depan full garapan. Itu damai sejahtera. Oh, saya damai sejahtera mas kalau dijanjeni sesuatu. Kalau saya dijamin, nah itu damai sejahtera yang diberikan dunia. Dia perlu alasan. Kayak kita itu perlu apa? Harus ada sebabnya dulu. Damai sejahteranya Tuhan tidak seperti itu. Tidak perlu sebab, tidak perlu alasan. Orang itu bisa sukacita nggak jelas. Orang itu bisa damai sejahtera, tidak khawatir, tidak takut apa-apa. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Sekalipun menerima kabar buruk, orang itu akan tetap haleluya, senyum. Kayak damai sejahteranya itu tidak tergoyahkan. Ibu sedo, haleluya loh. Ibunya sedo loh padahal. Kok bisa orang Kristen udah dikabari orang tuanya meninggal bisa ngomong haleluya?
terima kabar buruk apapun, saudaramu jatuh sakit, ini perusahaanmu bangkrut, haleluya. Haleluya. Saudara dipecat dengan tidak hormat Tuhan, haleluya. Kok bisa orang Kristen? Karena damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan damai sejahtera dunia ini. Tidak perlu sebab, kita pun bingung kenapa kok saya sukacita, kenapa saya damai sejahtera. Dan itu bisa didapatkan dalam hadirat Tuhan. Kalau kita hadir, Tuhan hadir, damai sejahtera itu ada. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita selalu mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, karena itu orang Kristalom saya ajak lebih kreatif. Apa maksudnya? Kalau selesai ibadah kan template ya, kayak sudah di setting, sudah diatur, selesai ibadah itu Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lebih kreatif baru. Sekali-kali damai Kristus sertamu. Amin. Sukacita surga menyertai kamu. Biar gak template masuk setiap ibadah Tuhan berkati. Saya kalau ibadah di Kristalom dari depan ini jalan dari kursi sampai ke sana Tuhan berkati ratusan kali gitu. Kok semua Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kok berkat-berkat tok apa enggak ada damai ya? Halo Kristalom. Apa damai itu harus ada berkat dulu? Enggak ya. Damai Tuhan enggak perlu alasan. Enggak perlu ada berkat pun kita damai sejahtera. Nah, coba bisa dibiasakan ya. Damai sejahtera bagi kami. Damai Kristus sertai. Ini salam-salam yang sudah ada dalam gereja, tapi karena gereja kita modern ya, jadi sudah dilupakan salam-salam seperti itu. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus sertamu juga. Salam-salam seperti itu kayak kalau di gereja kita jarang dengar ya, karena seolah-olah dilupakan. Tapi Tuhan Yesus memberi contoh, salamnya itu seperti itu, damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita bisa hadir untuk Tuhan dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan, maka kemudian yang terpenting adalah bisakah kita menghadirkan Kristus bagi dunia ini. Saudara lihat tetangga-tetangganya saudara di rumah, orang-orang tidak percaya Tuhan, susah hati dan mereka, susah hati, dosanya banyak ya. Sering sakit-sakitan, utangi gak mari-mari, sakno. Kalau kita bisa menghadirkan Yesus bagi mereka, mereka akan merasakan damai sejahtera yang sama dengan kita. Mereka tidak usah baptis, tidak apa-apa kok. Yang penting melihat kita itu senyum. Tapi kan ada orang Kristen yang mencucu tok, cemberut, deloknya sumpek. Aku deloknya sumpek, sepet, pahit. Itu artinya kita tidak bisa mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita sudah hadir untuk Tuhan, Tuhan hadir untuk kita, kita menghadirkan Kristus bagi orang lain. Kenapa kok banyak orang tidak percaya Tuhan itu? Karena mereka tidak pernah lihat kehadiran Tuhan. Mereka tidak pernah menyaksikan kehadiran Tuhan. Kenapa kok tidak pernah menyaksikan? Lah orang Kristen yang ngono-ngono dok. Orang Kristennya hadir buat Tuhan aja tidak bisa, apalagi menghadirkan Tuhan. Jadi perayaan Paskah kali ini, Tuhan bangkit, iya bangkit, kita tepuk-tepuk tangan, tapi kalau tidak hadir, sia-sia. Bisa menghadirkan Kristus, setidaknya bagi sesama kita sekarang ini, Pak. Maka Paskah tahun ini mari kita rayakan dengan bukan hanya kebangkitan, tapi juga kehadiran Tuhan. Dalam hidup, dalam apapun, jangan diminimize, jangan ditutup dulu Tuhan itu. Kayak WA ya, kayak YouTube. Sik tutup sik. Nanti kalau butuh dibuka lagi. Kan banyak orang Kristen seperti itu. Urusan kerjaan Tuhan. Kok iso? Nggak bisa seperti itu. Orang Kristen itu full Tuhan. Kerjanya itu pun untuk Kristus. Ada alasan menderita bagi Injil, masih ingat ya? Itu alasan kita. Kita kerja capek itu untuk Injil Tuhan. Nggak bisa hidup kita ini dipisahkan. Tetap isinya Yesus tok, wis. Nggak boleh diisi lain. Nah, semoga kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa.
Allah Bapa segala kuasa, kami merayakan kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus yang telah Engkau berikan bagi kami untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Betapa kami bersyukur ya Bapa, oleh sebab ketaatannya kami telah diselamatkan. Dan kami mengucap syukur sebab oleh daya kekuatan Roh Kudus, Engkau telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sehingga kebangkitannya boleh menjadi sukacita bagi kami dan menjadi pengharapan bagi kami. Kami percaya ya Bapa, sebagaimana gereja-Mu dahulu menantikan kebangkitannya, sekarang ini gereja-Mu menantikan kedatangannya yang kedua. Maka ya Bapa, sertailah umat-Mu, jemaat-Mu yang senantiasa menanti akan kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kekasih hati kami, Engkaulah mempelai gereja-Mu, Engkau yang mengerti setiap sakit hati kami, setiap derita kami. Berjalanlah bersama kami ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu saja kami boleh berharap, sebab pengharapan bersama di Kau tidak pernah mengecewakan. Roh Kudus, Engkau juga adalah orang tua kami, sebab Kristus tidak meninggalkan kami yatim piatu. Engkaulah yang memelihara kami ketika Kristus kembali kepada Bapa. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, kami menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dan untuk setiap gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, kiranya Engkau memelihara mereka dalam cinta kasih-Mu, sehingga boleh bersama-sama dengan kami, dengan seluruh bala tentara surga, dengan seluruh para kudus-Mu di surga, boleh menyatakan kehadiran Tuhan bagi dunia. Sehingga terang Kristus boleh dirasakan oleh setiap orang, dan damai sejahtera beserta kami semua. Terima kasih ya Bapa, kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadirat-Mu, bila mana kami akan menyambut tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, layakanlah setiap kami, dan sudilah untuk mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami boleh layak untuk menjadi tempat menerima tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan penyelamat kami yang hidup dan meraja bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Gembala.